suicide tuh 826 kalau nggak salah. Tadi cuma stres ngerjain tugas nggak kelar-kelar. Tapi dan kayak kamu ngerasa kamu juga ngerjain tugas tapi kayak you don't feel that way. Pertama tuh lebih banyak cowok. Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Kembali lagi di Podcast Strategis Nasional episode ke-7. Dan kali ini bersama aku Ine, karena kali ini kita akan membahas yang lebih mengarah ke ranah psikologis gitu. Untuk teman-teman yang belum tahu, aku di sini di University of Twente tahun kedua Bachelor Psychology. Dan jadi kan kita tuh kan banyak ngobrolin tentang well-being dan mental health dan all things related to that. Itu kan kayaknya lagi kayak trending topic gitu kan, apalagi Gen Z ini. Jadinya kita kita kasih satu episode khusus ngomongin tentang well-beingnya students gitu. So today I have here with me Kak Anin. Hai. Gitu. Itu untuk teman-teman yang udah nonton, mungkin yang di podcast Gen Z itu waktu itu aku sempat mention Kak Anin juga. Dan Kak Anin ini baru aja graduate masters. Jadi ya, Kak Anin, can you please introduce yourself first? Oke, hai, aku Anin dan mungkin sedikit background. Dulu aku S1 di UGM, jurusan psikologi, dan sekarang di University of Twente juga Masters in Educational Psychology. Itu aja sih apanya. Dan waktu itu baru beberapa hari yang lalu baru lulus ya. Yes. Gitu. Nah, karena well-being itu menurut aku itu kayak topik yang cukup kompleks juga kan, karena kan itu kita bukan ngomongin mental health doang, tapi juga ada hal-hal lain gitu. Jadi that's why I have her here with me, karena calon psikolog gitu ya. Oke, Kak. Jadi yang pertama itu like well-being tuh just so that everyone's on the same page. Well-being tuh apa sih? Well-being, sebenarnya well-being tuh setahu yang aku baca ya, sebaca aku itu ada macam-macam. Dan kalau misalnya kita ngomongin like in the topic of psychological well-being, itu sebenarnya nggak cuman ketika orang itu ngerasa have good feelings, tapi ketika mereka juga bisa function good in their life gitu. Jadi misalnya contoh punya tujuan hidup atau punya good relationship with others dan lain-lain kayak gitu. Oh gitu. So it's also a complex thing ya. Yeah. Dan also yang kita mau omongin sekarang itu kan us as students dan kita yang baru adulting dan juga kayak jauh dari rumah gitu kan. Itu mungkin ada sebuah challenge juga untuk anak-anak yang baru lulus SMA, baru mulai kuliah gitu-gitu kan. Effects on their well-being. Jadi kayak ada nggak sih waktu yang tepat untuk seseorang itu untuk leaving home, untuk studies atau work atau apa gitu? Sebenarnya kalau ditanya waktu yang tepat tuh sebenarnya depends on their own ya, kayak masing-masing orang ya. Cuman yang jelas kalau menurut aku sih reaching baru masuk usia adult, karena mungkin sebelum itu kan mereka masih istilahnya masih underage lah ya, kayak mereka mungkin kurang bisa buat bikin decision yang sebesar itu di untuk mereka sendiri gitu. Kayak mereka masih need some support from families and others. Tapi ketika udah reach adulthood itu menurut aku balik lagi tergantung kesiapan masing-masing. Karena ada yang mereka udah siap, tapi ada yang mungkin kayak usia mungkin kayak lebih tua dikit lah. Ada yang mereka belum siap. Oke. So nggak ada usia yang benar-benar kayak fix ya kan, lebih ke kesiapan orang sendiri. Kalau kayak gitu apa dong persiapan misalnya, kan tadi you said like also ada family support systemnya itu juga kan, itu mungkin ada nggak sih kayak role of parents, apa yang mereka harus lakuin supaya anak ini well-beingnya tuh lebih kuat gitu tuh? Menurut aku sih yang penting first thing itu kayak tujuannya sih. Kayak karena ada orang biasanya yang
anak nih mau keluar mungkin gara-gara ikut-ikutan temennya atau mungkin ya FOMO lah kayak kalau istilah-istilah saat ini ya. FOMO. Tapi yang jelas yang mungkin bisa orang tua bantu tuh ketika gimana caranya sih both from the child side and the parent side tuh mereka bisa menemukan titik tengahnya mungkin ya, karena kadang kan dari anak mereka pengen udah dewasa nih, pengen bebas, pengen udah nggak mau dikekang lagi, tapi dari sisi orang tuanya harus paham juga kalau orang tua tuh it's not that easy for them to let their child go. Kadang mereka masih perceive anaknya sebagai anak kecil gitu kan. Jadi menurut aku yang paling penting adalah pembicaraan di antara keduanya, dan mereka berdua harus sama-sama kayak nurunin ego supaya ada jalan tengahnya nih kayak gitu. I do agree with that. I feel like communication is very important untuk anak dan orang tua, dan kayaknya tuh nggak bisa kayak cuman ngomong sekali, enggak sih? Dan itu communication yang open, yang benar-benar efektif itu kayaknya itu. Dan do you agree that letting the child supaya mereka kuat mentalnya untuk be independent on their own itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan at that time, tapi it's like a long term process yang udah kayak diajarin dari kecil gitu. I think I'm definitely agree with that. Karena kayak nggak bisa kayak tiba-tiba sehari aku decided buat tiba-tiba kemarin kayak kamu masih harus di sini, tapi besoknya kayak kamu udah pergi aja gitu. Dan menurut aku juga perlu dari pembicaraan itu tuh juga perlu ada dari kecil juga sih, di gimana cara orang tua anaknya buat misal biar mereka nanti ketika anaknya udah pengen nih buat hidup lebih mandiri, mereka nggak terlalu khawatir juga kalau pas si anaknya itu. That's true. Dan Kak Anin kan tadi mention ya kalau Kak Anin tuh S1-nya di Indonesia dan S2-nya sekarang di sini. So I'm pretty sure you already have like an idea of like the differences between kayak kuliah di Indonesia dan kuliah di sini gitu. Kira-kira apa sih kayak masalah yang suka dihadapin sama anak-anak yang lagi kuliah gitu? Kayaknya sih mungkin kayak kalau aku bisa bagi dua gitu, ada kayak academical problem sama ada social problem kan. That's true. Jadi kalau misalnya dari pengalaman aku dulu kayak aku di Indo, mungkin academical problem pretty much the same lah ya sama aku di sini. Tapi social problemnya mungkin agak berbeda karena di Indo kayak istilahnya kayak I'm still in my comfort zone. Kayak mungkin ketika orang Indo kuliah di Indo, mereka nggak akan terlalu banyak feel like any difference in society gitu kali ya. Tapi mungkin ketika mereka decided to go abroad, mereka kayak banyak faktor yang bisa menambah stresor mereka gitu sih menurut aku. Kayak cultural difference, gimana cara istilahnya something related to culture. Dan kayak culture shock gitu-gitu juga kan. Iya sih, aku juga ngerasa sih karena aku kan punya teman. Nah, dia tuh pindah ke sini pas dia masih umur 17 dan aku pindah ke sini umur 19. Itu aku ngerasa kayak walaupun beda 2 tahun aja tuh kayaknya ada efeknya gitu loh. Kayak gitu dengan kesiapan mental juga kayak gitu. Dan ya mungkin ada sesuatu, there's something there gitu. Kalau can you elaborate mungkin kalau di sini di Belanda specifically kayak gimana sih social problemsnya? Lebih ke kehidupan sehari-hari atau kehidupan kuliah? Oh gitu. Nggak, aku nanya kayak kehidupan sehari-hari kehidupan kuliah nih. Maksudnya ya kayak kehidupan sehari-hari aja sih. Kalau kuliah kan sebenarnya ya kuliah juga mau apa sih? Nah, mungkin ada perbedaan dikit-dikit. Bedanya sih kalau menurut aku ya kalau di sini kalau ngomongin kuliah nih, kita lebih di encourage buat speak up, buat kayak berpendapat dan lebih kayak kayak yang penting kamu berpendapat dulu, kayak benar salah urusan nanti. Kayak bedanya sama di Indo tuh kadang lebih terintimidasi aja kayak kalau buat speak up kayak gitu. Itu sih. Terus mungkin dari orang-orangnya juga pasti beda sih, kayak pasti ada positifnya ada negatifnya, cuman pasti harus adjust sih yang aku ini kalau misalnya waktu pertama kali sini. Tapi when you first moved here tuh kalian umur berapa sih? I was 24.
Ya. 24. And do you think you were ready? Like maksudnya kayak if you were to move here pas lagi lebih muda, do you think ada kayak perubahan gitu? Oke, kita juga jualan, ada tote bag penghuni NSKD, ada botol Doppler PPI NSKD, sama ada stiker-stiker. Deh kita. Jangan lupa beli di Instagramnya PPI NSKD. Ya nggak sih? Iya, I think so. Karena dan aku juga kayak salut sama anak-anak yang udah S1 udah berani kesini sebenarnya. Karena jujur waktu S1 tuh aku juga udah pengen keluar. Cuman at the time aku merasa kayak I'm still like I'm not ready yet. Gitu mentally. Jadi ya udah akhirnya decided tuh buat S1 di Indo dulu, terus baru akhirnya S2 kesini. Gitu. Nah, Kak, as students kita kan tahu ada banyak banyak project yang menumpuk. Terus habis itu kita juga apalagi misalnya moving here dengan lingkungan yang baru, ketemu sama teman-teman baru, new environment, ada culture shock gitu-gitu. Itu how would you gimana? Ada nggak sih kayak methods, maybe psychological methods yang efektif untuk bantu itu? Mungkin itu depends on each person ya, kayaknya, karena setiap orang aku yakin pasti punya coping strategi masing-masing, dan menurut aku itu juga something yang harus mereka explore juga dari awal, karena kan kadang misalnya stres ini terus kayak kamu coba misalnya take a break 15 minutes misalnya buat tidur, atau misalnya 15 minutes buat kayak dengerin lagu or anything, dan see what is the best method for each person. Tapi ketika gimana ya, ketika itu not enough, I feel like mereka harus tahu kalau it is okay to reach for help also. Okay. So you're accentuating the fact that emang penting untuk kita reach out ke counselors, ke school psychologist, maybe gitu-gitu. Aku kan sekarang lagi lagi belajar, karena modul aku ini sekarang tuh namanya health psychology kan. Jadi lagi mempelajari stres gitu. Nah, waktu itu di satu lecture aku ingat kita itu kayak dikasih kayak model. Jadi stres itu mulainya itu dari kayak environmental trigger, terus which leads to like how our cognitive appraisal, how we like gimana caranya kita mau terima gitu kan, atau how we like secara kognitif aja gitu. Dan itu it leads to ada reactionnya tuh antara kita physiological, maksudnya kita kayak jadi gemeteran, jadi deg-degan, jadi sweating gitu. Terus ada behavioral, sama ada emotional, sama emotional gitu. Nah, terus habis itu dosen aku nanya kayak kalau misalnya ada stress nih, kira-kira yang perlu dirubah tuh apa? Would it be kayak your emotional trigger, atau emotional response, atau would it be like how you appraise it cognitively? Apa harus malah environmental triggernya ini yang dirubah tuh? What do you think about that one? Actually, I think it's a tricky question. Iya kan? Yeah, that's true. Tapi kadang kalau menurut aku ya, environmental itu nggak selalu that easy buat diubah. Betul. Tapi mungkin kalau dari kognitif bisa kita kadang yang kita pikirin itu it's not like that sebenarnya. Jadi kita kayak bisa kayak ubah, like mungkin cari kayak others perspective on how to perceive that situation, dan mungkin bisa bantu emotional response-nya. Menurut aku kayak gitu, Kak. Iya sih. Menurut aku adalah waktu itu like you said, it's a tricky question, karena waktu dosen aku nanya gitu, semua orang punya jawaban yang beda-beda gitu kan. I think what I can like conclude from it adalah kalau misalnya environmental triggernya bisa diubah, we try to do that. Misalnya kalau misalnya yang bikin stres tuh orang tua yang nuntut banget gitu, mungkin orang tuanya kalau misalnya dikasih kayak counseling kayak ngapain sih dituntut banget gitu kan, toh juga
ya udah grades are just grades gitu kan. Mungkin kalau misalnya itu masih bisa diubah, oke gitu. Tapi kayaknya kalau misalnya yang udah bener-bener we can't do anything about it, I think it's better to like change our mindset aja nggak sih kayak gitu. And kita tuh ini kan waktu itu jadi gini, aku tuh nggak suka baca, tapi ada satu buku yang aku suka itu yang kayak jadi ditulisnya itu dari kayak Ajahn Brahm gitu. Ajahn Brahm itu kayak dia tuh biksu gitu, tapi somehow di Gramedia itu aku lihat bukunya itu di psychology gitu. Jadi aku nggak ngerti, aku kira kan kayak ya bukan yang diajarin bukan ajaran Buddhis sih, cuman kayak tapi dia kan ngomongin tentang kayak mindfulness gitu kan, tentang meditation gitu. Dan akhirnya terus ternyata waktu di kelas diomongin juga tentang mindfulness kayak gitu. Mindfulness itu basically to like focus on the present moment. And itu, do you think it would be effective untuk diterapkan ke students dan affecting their well-being kayak gitu? Bisa jadi karena being present or like benar-benar actively like mindful in the present itu menurutku juga one of the important factors buat orang bisa ya lebih istilahnya develop a better well-being lah. Dan itu mereka juga jadi apa ya, nggak overthinking kan, karena mereka cuma fokus yang benar-benar di situ. I feel like itu juga bisa bantu di how we our cognitive appraisal. Gini, kita kan di university ini kan banyak ya intervention supaya kita nggak stres gitu kan. Misalnya kayak waktu itu, ingat nggak sih kita tiba-tiba di tengah kampus ada kayak kermis, ada yang rides gitu kan, ada banyak kayak gitu. Nah, do you think those things are effective untuk well-being atau itu cuman kayak for fun aja sih? Menurutku if it's not for everyone, I think some will benefit to it. Karena aku yakin kayak tiap orang pasti punya kayak coping strategy masing-masing. Dan ketika ada kayak gitu, at least ketika nggak membantu semuanya, pasti ada yang kebantu. Dan I'm really sure of that. Oke, jadi kan tadi yang kayak aku pelajarin di kelas itu, yang kita ada cognitive appraisalnya of stress dan menjadi responses. Nah, salah satunya itu kan behavioral response. Nah, kalau kita ngomongin an extreme case gitu, it would be like kayak suicide. Akhir-akhir ini kan banyak gitu kan, atau drug use atau dropping out from school gitu. Apa tanggapan kalian tentang kayak gitu? Itu semua gimana? Does it make sense? It makes sense karena setiap orang itu pasti ya like I said ya punya stressor yang berbeda-beda, dan kadang misalnya sesuatu yang kamu anggap itu stresor buat aku itu biasa aja. Jadi nggak bisa dipukul rata. Dan nggak bisa dipukul rata. Dan kadang ketika orang merasakan itu dan dia merasa mungkin dia dari lingkungannya pun nggak mendukung, misalnya tadi temennya ngerasa oh itu bukan apa-apa buat dia, jadi kayak mungkin their friend just over exaggerating misalnya. Terus ditambah lagi mungkin lingkungan yang lebih general, misalnya di situ mental health awareness belum big misalnya, atau ditambah lagi ketika dia misalnya udah tahu nih sebenarnya dia udah aware, dia mau cari seek for help, cuman di lingkungannya dia misalnya going to psychologist, ke psikiater, itu masih dianggap kayak aku nggak mau ngapain sih, kayak kamu kan nggak gila dan segala macem kayak gitu. Dan those kind of things bisa banget leads to ya extreme cases tadi kayak gitu. Negatif, jadi dia nggak ambil positif way out, dia ngambilnya kayak way out yang the other. Dan mungkin juga mereka kayak apa ya, nggak kayak itu kali, mungkin orang kalau lagi panik gitu terus habis itu jadinya bingung gitu, kayak aduh gue ngapain gitu, terus habis itu jadinya padahal kan sebenarnya behavioral response to stress mungkin nggak harus itu doang gitu loh, cuman mungkin karena dianya nggak punya someone to talk to dan everyone thinks they're just exaggerating, terus dianggap remeh, terus habis itu akhirnya jadinya blunder gitu kan. Itu bisa juga. Kemarin kan aku tuh kayak riset gitu kan, karena mau podcast ini aku riset gitu, terus katanya itu tuh datanya adalah pertama tuh lebih banyak cowok yang do extreme cases like suicide kayak gitu. Jadi kan aku tuh kemarin juga lihat kayak ada data katanya tuh
sepanjang tahun ini, semenjak 2022 itu semenjak pokoknya dari tahun 2023 ini adalah angka di Indonesia ya. Di Indonesia itu naik kasus suicide itu 826 kalau nggak salah. Do you think itu yang kayak tadi what you said tentang mungkin mereka karena mereka mikir oh nggak ada solusi lain nih selain mereka banyak masalah, mereka nggak ada solusi lain selain suicide gitu. Do you think itu ada kayak there's something related to what you said angka naik itu? Mungkin kayak I cannot like really generalize everything, cuman mungkin bisa jadi that could be the case. Itu bisa jadi faktor karena mungkin kadang sebenarnya dari orangnya sendiri kayak dia pengen nih kayak to get better dan segala macam, cuman ternyata lingkungannya dia nggak punya support system yang bagus, lingkungannya sama sekali nggak mendukung dia. That's why mungkin that happen and stuff. I think they could be related. And how do you suggest untuk meningkatkan supaya ada lingkungan yang lebih supportive atau judgments kayak gitu mungkin supaya lebih di lower? How would you suggest that? I think mungkin aku kayak kalau suggest dari skala general lingkungan besar kan kayak itu agak susah ya. Iya. Mungkin we can start from their like inner sebutannya kayak close friends circle-nya dia misalnya close friends and families. Misalnya kayak mungkin kalau sebagai temen ketika ada orang yang mau cerita, even kalian nganggep itu kayak apaan sih gitu, misalnya kayak misalnya dia cuman stres ngerjain tugas nggak kelar-kelar, tapi dan kayak kamu ngerasa kamu juga ngerjain tugas tapi kayak you don't feel that way, tapi still try to like understand from his perspective dan try to think that nggak semua orang itu punya kapasitas yang sama dengan kalian gitu buat handle things gitu. Dan from the family as well kayak emang komunikasi sih, it's really important like open communications, nggak yang kayak like bad communication. That's true. Dan I think it also means orang tuanya juga harus siap untuk mendengarkan dan tidak panik, ya nggak sih? Nah aku ngerasa banyak juga orang tua karena mereka udah dengar apa dari anaknya, mereka keburu panik duluan. Apapun yang anaknya ngomong selanjutnya, udah nggak dengar lagi gitu. Dia udah kayak fokus, oh my god, anak gue bunuh diri atau gimana gitu. Tapi dia mungkin nggak fokus di aspek-aspek lainnya kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton podcast kita kali ini. Terima kasih juga untuk Kakak Anin udah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Salam perhimpunan. Nggak usah dikat. Ada teman baru. Dikat lah, berbahak ya. Berbahak-bahak ya.